Halo Kokesmania, gimana nih kabar kalian? Pasti udah pada kangen banget kan sama Podcastma? Sekarang Podcastma hadir lagi dengan episode ke-10. Kenalin dulu, nama aku Siva Salsabila. Aku sebagai staf muda dari Departemen Humas dan Media Angkatan Kokesma 2022. Untuk kalian yang baru pertama kali dengerin Podcastma, selamat datang di Podcastma episode ke-10. Tema episode Podcastma kali ini nggak kalah seru loh dari episode-episode sebelumnya. Podcastma episode kali ini bakalan ngobrol-ngobrol santai bareng narasumber kita yang keren-keren banget loh. Mereka ini kemarin baru aja membuat bangga Kokesma dengan meraih beberapa piala. Penasaran nggak sih siapa aja? Nah, kita bakal ngobrol bareng pengurus Kokesma yang kemarin menjadi delegasi dari Kokesma Untirta di Jamkopnas 2023. Di sini ada Kak Garda, Kak Cita, dan Kak Olin. Halo kakak-kakak, boleh dong say hi dan perkenalan dirinya? Halo, kenalin nama aku Garda dari angkatan 2021 dan di tahun ini aku menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Kokesma. Wih, halo Kak Garda. Boleh dong Kak Cita? Halo Kak Siva, kenalin nama aku Cita dari angkatan 2021, angkatan masuk Kokesmanya, terus jabatannya sekarang sebagai Kepala Bidang Konsinyasi dan Kerjasama di Departemen Bisnis Kokesma. Wih, halo Kak Cita. Kak Olin mungkin boleh? Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Olinda Yanti Siahaan, angkatan masuk Kokesmanya tahun 2022, dan jabatannya sekarang itu staf muda di Departemen Bisnis. Halo Kak Olin. Wih, keren-keren banget. Gimana nih kabarnya dari Kak Garda, Kak Olin, Kak Cita? Aku kabarnya baik. Baik, alhamdulillah. Aku agak flu sedikit sih, cuma sekarang udah mendingan. Waduh, tetap semangat ya Kak. Semoga lekas sembuh. Amin, thank you. Oke, aku mau nanya dong, kesibukan kakak-kakak ini tuh gimana gitu? Lagi sibuk apa gitu sekarang? Mungkin boleh dari Kak Cita dulu. Ya, untuk kesibukan saat ini, karena udah masuk semester 5 ya, udah mulai banyak tugas. Terus kalau untuk di Kokesma sendiri, ngehandle dari bidang konsinyasi itu sendiri kan, kemudian itu sih Kak, dari Kokesma dan kuliah aja, kegiatan UKM dan kuliah. Oke, berarti sekarang lagi aktif kuliah dan organisasi ya Kak Cita ya? Iya betul. Kalau Kak Olin sendiri gimana nih Kak? Waduh, ya sih, kayak yang kata Kak Cita tadi, semester 5 berat banget. Lumayan banyak tugasnya gitu ya, jadi sibuk nugas, terus sibuk praktikum juga. Dan gak lupa kalau setelah kuliah itu ya ngikutin organisasi buat nambah-nambah pengalaman gitu di Kokesma. Terus ada beberapa organisasi juga di luar dan ikut komunitas dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Gitu aja sih dari aku kesibukannya. Wih, keren banget nih Kak Olin. Emang bener sih ya Kak, semester 5 ini emang lagi hektik-hektiknya gitu, praktikum emang lagi banyak banget. Kalau dari Kak Garda sendiri kesibukannya apa nih Kak? Kalau dari aku ya kurang lebih sama sih kayak Olin sama Cita. Kuliah semester 5, terus juga organisasi Kokesma dengan propernya. Dan sih paling gitu aja sih kalau kesibukan sekarang. Wah, keren-keren. Ternyata sekarang kalian lagi hektik ya, Kak. Oke, langsung aja kali ya, Kak. Kita masuk ke topik podcastma kita kali ini. Tadi sempat aku spill di awal kalau kita bakal ngobrolin tentang Jamkopnas. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin Jamkopnas lebih jauh, boleh dong dikasih tahu ke Kokesmania gitu, apa sih Jamkopnas itu gitu. Tadi kan yang udah kakak-kakak bilang kalau kalian tuh lagi sibuk kuliah, organisasi, dan itu kan pasti memakan banyak waktu, tenaga pikiran. Tapi kalian tetap mau ngorbanin lagi waktu kalian untuk ikut Jamkopnas. Karena kan berarti Jamkopnas ini penting. Nah, di-spill dulu dong Kak, apa sih ini Jamkopnas? Oke, jadi Jamkopnas ini itu
ajang koperasi mahasiswa terbesar yang diadakan oleh BPP FKKMI, yaitu Badan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia. Tiap tahun ini diadain sama BPP FKKMI. Dan biasanya tuan rumah dari Jamkopnas ini ya menang juara umum dari Jamkopnas tahun sebelumnya. Terus acara Jamkopnas juga terdiri dari beberapa acara seperti kayak seminar, perlombaan, field trip, penampilan, bahkan juga kemarin ada gala dinernya gitu. Iya, Kak Siva. Jadi benar sih Jamkopnas itu tadi seperti yang udah dijelaskan sama Garda, kalau dia itu event terbesar dari koperasi mahasiswa gitu ya di Indonesia yang dinaungi oleh KPNI. Ya aku mau nambahin sedikit mungkin ya dari yang disampaikan sama Garda. Jadi Jamkopnas itu selain ya acara besar yang dinaungi oleh KKNI, dengan berbagai acaranya tadi yang udah disebutkan, Jamkopnas itu menjadi ajang silaturahmi gitu bagi kopma-kopma yang ada di Indonesia itu untuk saling mengenal gitu satu sama lain antara satu kopma dengan kopma lainnya gitu kasih. Oke, berarti intinya ini Jamkopnas ini event nasional gitu dari koperasi mahasiswa yang ada di Indonesia. Keren banget, berarti ini event gede gitu ya. Nah, kira-kira aku mau nanya nih, untuk kita ikut Jamkopnas itu persyaratannya gimana Kak? Ribet nggak sih? Karena kan ini event gede, event nasional. Mungkin dari Kokesmania yang denger tuh kayak jiper duluan gitu, kayaknya ribet deh nih persyaratannya gitu. Nah mungkin bisa dijelasin nggak sedikit persyaratannya itu gimana? Ribet atau enggak? Aduh, nggak ribet banget sih Kak Sipa buat persyaratannya sendiri. Mungkin ini ya aku kasih tahu dulu deh buat persyaratannya dari yang didapat waktu Jamkopnas tahun sekarang 2023. Kita cuma disyaratkan itu sebagai mahasiswa gitu ya, mahasiswa di Indonesia dan tergabung ke dalam koperasi yang dibuktikan dengan SK kepengurusannya dari Koplu itu sendiri, kemudian ada KTP dan juga ada KTM sebagai kartu mahasiswanya. Udah sih itu aja syarat dari Jamkopnasnya sendiri, cuman mungkin syaratnya itu juga harus berkelompok ya. Dan karena di Kokesma itu banyak gitu yang berminat ikut Jamkopnas, jadi ada mungkin seleksinya itu untuk dicapai satu kelompok yang berkirim. Mungkin itu sih yang agak perlu usaha gitu ya untuk menjadi delegasi Jamkopnas itu sendiri. Oke, berarti intinya ini sebenarnya nggak ribet ya Kak. Yang penting kita di mahasiswa terus bergabung di dalam koperasi mahasiswa. Nah untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, mungkin tertarik untuk ikut Jamkopnas tapi belum masuk ke koperasi mahasiswa, kalian bisa join di Kokesma Untirta. Itu bisa jadi salah satu jalan kalian menuju Jamkopnas nanti 2024. Nah, itu kan tadi persyaratannya ya, Kak. Aku mau nanya dong, kalau dari proses atau alurnya sendiri, itu gimana tuh, Kak? Dari awal sampai akhirnya, kita tuh bisa terpilih menjadi delegasi di Jamkopnas. Oke, jadi kalau untuk proses menjadi delegasinya itu, nanti dari pengurus Kokesma bakal ngadain sosialisasi dulu nih terkait Jamkopnas yang akan dilaksanakan. Dan selanjutnya dari pengurus bakal ngadain yang namanya sekolah model koperasi atau yang biasa kita sebut SMK. Dan di SMK ini bakal nyeleksi buat 3 calon delegasi Jamkopnas. Dan juga isi SMK sendiri bakal ada materi-materi mengenai perlombaan yang bakal diadain di Jamkopnas. Dan di akhir sesi juga bakal ada seleksi tes dan juga ada wawancaranya, dan 3 peserta terbaik dari SMK ini bakal menjadi delegasi Jamkopnas gitu. Oke, berarti di SMK itu tuh kita dapat pembekalan, dapat arahan dan spill sedikit terkait Jamkopnas di tahun sebelumnya ya Kak Garda ya? Iya benar. Keren banget. Jadi sebenarnya nih persyaratan dan alurnya ini nggak susah ya, cuma emang dari kitanya aja nih yang harus ada kemauan dan semangat. Nah aku mau nanya nih ke kakak-kakak semua, kira-kira apa sih yang membuat Kak Cita, Kak Garda, dan Kak Olin ini tertarik untuk ikut Jamkopnas? Karena kan aku yakin banget kalian pasti sibuk kuliah, organisasi, dan lain-lain gitu. Ini mungkin boleh dari Kak Olin dulu kali ya? Oke, kalau dari aku alasannya itu yang pertama karena Jamkopnas ini kan event nasional gitu. Jadi
perlombaannya itu pasti langsung ke tingkat nasional gitu. Pasti juga persaingannya kan lumayan ketat tuh. Jadi kita bisa meningkatkan jiwa kompetitif kita gitu, mengeluarkan segala karya-karya, ide-ide kita yang keren gitu. Nah, yang kedua itu karena Jam Kopnas ini tuh event seluruh koperasi mahasiswa yang diadakan secara offline. Jadi bisa menambah relasi gitu dari teman-teman yang ada di Kopmas di seluruh Indonesia gitu. Jadi kita ada kesempatan buat ketemu sama mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia gitu. Dan yang ketiga itu tentunya karena kebetulan Kokesmas sendiri itu mendukung kita dari segi biaya. Nah, jadi kita udah bisa ikut lomba, dapat relasi, dan biayanya ditanggung pula gitu. Jadi membuat saya semakin tertarik untuk mengikuti Jam Kopnas ini gitu sih Kak, Pak. Wih, keren banget. Berarti kayak benefit kita ikut Jam Kopnas itu banyak banget ya, Colin ya. Kayak mungkin dari Kak Cita sendiri, apa nih Kak alasan dibaliknya Kak Cita mau ikut Jam Kopnas 2023? Oke, makasih Pak. Jadi kalau dari aku sendiri pengen ikut Jam Kopnas 2023 dari tahun 2022-nya pun sebenarnya aku udah pengen banget ikut Jam Kopnas. Karena bagi yang udah tahu gitu ya Jam Kopnas itu seseru apa gitu dan sekeren apa udah pasti mereka pengen gitu ya ikut Jam Kopnas. Jadi aku pun begitu pengen ikut Jam Kopnas karena melihat ya benar yang dikatakan Oling tadi, ini kan langsung nasional, otomatis sertifikat dan misalnya kalau kita mendapatkan piala ataupun hanya jadi pesertanya pun udah menjadi prestasi tersendiri kan buat kita. Kemudian juga karena supportnya dari dibimbing pula sebelum lombanya sama kakak-kakaknya, jadi kayak yakin aja gitu buat ikut Jam Kopnas ini. Keren banget. Kita ikut Jam Kopnas juga bisa nambahin CV kita ya Kak ya. Kalau dari Kak Garda sendiri gimana nih Kak? Apa alasannya tertarik untuk ikut Jam Kopnas 2023 ini? Kalau dari aku sendiri ya kurang lebih sama sih kayak Olin sama Cita gitu. Nambah relasi dari teman-teman Kopmas se-Indonesia itu bisa ketemu gitu. Itu menurut gue pengalaman yang paling mengesankan untuk aku sendiri. Terus juga selain itu bisa jalan-jalan gratis dibayarin sama gitu. Ya karena itu aku jadi pengen ikutan Jam Kopnas sih, dan itu menurut aku suatu pengalaman yang mengesankan juga. Itu kemarin sampai diving ya, kayak scuba diving gitu, ngeliat ikan gitu di Pulau Pahawang. Itu sangat-sangat seru dan mengesankan bareng teman-teman Kopmas se-Indonesia juga. Itu sangat seru sih. Oke, berarti kita tuh bisa ikut kompetisi sekaligus liburan ya kayak. Keren banget berarti Jam Kopnas ini. Benar-benar. Oke. Aku mau nanya dong Kak, kegiatan Jam Kopnas kemarin itu berlangsungnya di mana? Dan berapa hari itu Kak kegiatan Jam Kopnasnya? Oke, jadi Jam Kopnas tahun ini itu berlangsung di Universitas Lampung selama 3 hari mulai dari tanggal 7 sampai 9 Agustus 2023. Jadi di hari pertama itu kita mengikuti opening ceremony yang dilanjutkan dengan seminar. Terus dari hari kedua sampai hari pertama sampai hari ketiga itu tetap ada perlombaan-perlombaannya. Dan hari ketiga itu kita ada field trip dan closing ceremony, dan di situ tuh pengumuman juara yang berhasil memenangkan ajang Jam Kopnas ini gitu. Keren banget, berarti rangkaian kegiatan ini lumayan banyak ya Kak dan seru-seru banget gitu. Nah tadi kan dijelasin 3 hari ya. Nah itu tuh boleh gak sih Kak spill dikit? Pasti kan biaya yang dibutuhin gede kan untuk transportnya, untuk biaya penginapan karena 3 hari, dan untuk konsumsi gitu. Nah boleh gak sih spill sedikit kira-kira seluruh biayanya ini tuh ditanggung pribadi pesertanya masing-masing atau dari mana tuh Kak? Iya kan sih Pak. Jadi untuk biayanya itu semuanya
full tuh ditanggung sama Kopesma. Jadi benar-benar dibiayain sama Kopesma mulai dari pemberangkatan sampai pulangnya pun gitu tuh udah dibiayain sama Kopesma. Transport, penginapan, kan semuanya ada biayanya ya di Jamkopnas itu, dan semua itu pokoknya ditanggung. Kita cuman mikirin buat lombanya aja dan menikmati perlombaannya. Oke, keren banget. Ternyata Kokesma tuh menanggung seluruh biayanya gitu ya. Berarti Kokesma ini benar-benar support anggota atau pengurusnya ini untuk lebih maju gitu. Keren banget ya Kokesma Untirta tuh. Nah, kalau untuk perlombaannya Kak di Jamkopnas kemarin itu tuh ada apa aja sih Kak? Mungkin boleh dijelasin ya, perlombaannya ada apa aja dan gimana? Dan kalau dari kalian sendiri itu kemarin tuh ikutin seluruh lombanya atau beberapa aja gitu? Nah, oke, kalau cabang lombanya itu sendiri itu ada 6 lomba ya, teman-teman. Wah, banyak banget sih ini. Jadi, cabang lomba yang pertama itu ada esai. Eh, nah, esai ini tuh ada kayak sesi penyisihan. Jadi, ada 16 kopma yang akan terpilih atau esai yang terpilih itu, dan ke-16 tersebut akan berhasil masuk ke cabang lomba debat gitu. Jadi dari 16 besar esai masuk ke debat, otomatis cabang lomba yang kedua itu ada debat gitu. Nah, yang ketiga itu ada business plan. Dan yang keempat itu ada precision contest ataupun lomba cerdas cermat. Yang kelima ada short film ataupun video dokumenter. Dan yang keenam itu ada Shining Youth. Jadi Shining Youth ini tuh peserta yang terbaik dengan mengirimkan video seperti personal branding dan dinilai juga dari nilai penyisihan precision contest dan guest speaker. Nah, tapi kalau dari Shining Youth sendiri itu tidak masuk dalam hitungan juara. Jadi kalau misalnya ada salah satu kopma yang berhasil menjadi duta gitu. Jadi Shining Youth ini untuk duta ya. Kalau ada yang berhasil menjadi duta itu tidak dihitung untuk menjadi juara umum. Jadi seluruhnya itu ada 6 cabang lomba Kak gitu sih. Keren banget Kak, berarti di Jamkopnas itu lombanya variatif ya, banyak banget. Nah, itu Kokesma Untirta ikutin 6 cabang lomba semuanya Kak? Nah, kalau dari kita sendiri itu sebenarnya udah menyiapkan semua cabang lomba. Jadi tidak ada satu cabang lomba pun yang kita lewatkan. Nah, tapi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi itu kan, kalau debat itu harus berhasil ke 16 besar esai. Tapi mungkin belum waktunya ya dan belum rezeki, kita belum bisa masuk ke 16 besar esai. Jadi kita nggak bisa masuk ke cabang lomba debat gitu Kak. Tapi selain dari itu kita semua ikut cabang lombanya gitu. Keren banget, berarti Kokesma ini berusaha untuk mengikuti semua perlombaannya ya gitu. Keren banget Kak, udah bawa piala itu aja udah keren banget. Nah, aku mau nanya dong, dari setiap lomba kan pasti ada persiapannya dan itu berbeda-beda. Tadi yang udah dijelasin sama Kak Olin ya. Kira-kira apa aja sih Kak bentuk persiapan untuk lomba-lomba yang kalian ikutin nih? Oke, jadi dari 6 lomba itu semuanya kan kita berusaha untuk ikut dan gak ada satupun yang gak ikut. Benar yang dikatakan sama Olin tadi. Dan untuk persiapannya itu jauh-jauh hari, bahkan dari mulai SMK-nya pun yang waktu kita penyisihan itu kita udah mulai diajari nih tentang materi-materi yang kiranya akan dilombakan gitu di Jamkopnas. Kemudian kita juga ada waktu selama 1 bulan untuk mempersiapkan dari mulai esai, business plan, video dokumenter, dan juga Shining Youth. Pokoknya itu kita punya waktu sebulan dan ya dibantu sama mentor-mentor baik dari Kokesma maupun dari dosen. Oke, berarti persiapannya ini udah mateng banget ya dari Kak Cita sendiri. Mungkin kalau dari Kak Garda sendiri gimana nih Kak bentuk persiapannya untuk ikut lomba di Jamkopnas kemarin? Ya persiapannya ya kurang lebih sama karena barengan kan, dari aku, Cita sama Olin. Kita kemarin tuh dapat waktu 1 bulan lah kurang lebih tuh 1 bulan. Itu persiapan sebelum Jamkopnas. Itu bareng mentor-mentor. Jadi di 1 bulan itu kita banyak sharing-sharing bareng mentor, bareng dosen, bareng pihak-pihak lain juga yang turut membantu.
sampai di jam Kopnas baru kita udah ngikutin semua lombanya gitu. Oke, keren banget nih. Kalau dari Kak Olin sendiri gimana? Nah, kalau dari aku sendiri itu udah mulai persiapan dari sebelum pemilihan delegasi. Itu kan juga ada untuk tes dari pemilihan delegasi ya. Jadi dari situ aku tuh udah belajar banyak tentang koperasi. Nah, setelah dipilih jadi delegasi itu kan barengan ya sama Kak Cita sama Kak Garda, itu kita benar-benar nge-timelinein kayak seminggu ini tuh harus udah beres ya esainya, terus minggu depannya kita lanjut ke bisnis plan gitu, terus di akhir-akhir kita fokus ke video gitu. Jadi tuh persiapannya benar-benar matang dan langkah demi langkah itu kita jalani perlahan tapi pasti gitu. Ya walaupun sebenarnya dalam persiapannya itu banyak banget drama dan masalah-masalahnya gitu. Untuk dari aku sendiri itu paling yang lomba untuk precision contest-nya itu aku cukup belajar keras ya, dan itu kan udah diberikan materi, aku bener-bener kayak nyatetin seluruh poin-poin yang penting untuk bisa jadi juara tentunya gitu, Kak. Wih, keren banget nih Kak Olin. Berarti udah riset dari jauh-jauh hari ya tentang jam Kopnas ini sendiri tuh apa gitu. Dan walaupun ada rintangannya, itu tetap bisa terus fokus dan semangat untuk ikutin jam Kopnas 2023 kemarin. Keren banget. Kalau boleh tahu nih, kemarin kalian itu berhasil bawa berapa piala? Dan piala itu tuh di perlombaan apa aja gitu? Kemarin nih kita tuh bawa 2 piala dan dua-duanya juara 2. Yang pertama itu kita juara 2 dari lomba Starmat Koperasi, dan yang kedua itu kita juara 2 di K Impact Short Film atau juara 2 lomba film pendek koperasi. Keren banget. Piala itu tuh udah buat bangga Kokesma Untirta gitu. Jadi Kokesma Untirta nih otomatis bakal dikenal sama kopma-kopma lain gitu. Keren-keren banget. Semoga nanti tips-tips dan ilmunya bisa di-share ya Kak ke next delegasi Jam Kopnas kita. Nah, setelah berhasil menjadi delegasi Jam Kopnas, gimana sih perasaan dari kakak-kakak semua gitu? Mungkin bisa dari Kak Cita sendiri, perasaannya gimana Kak setelah kemarin berhasil lolos jadi delegasi dan bawa piala gitu? Wah, keren banget sih. Dari mulai lolos jadi delegasinya aja tuh udah seneng banget, kayak bersyukur banget udah berhasil melalui tes gitu, karena kan itu ada tesnya ya, wawancara tertulis, dan melewati masa-masa persiapannya pun itu kayak, walaupun bener ya tadi kata Olin kayak ada banyak drama atau apa, tapi itu benar-benar pengalaman yang keren banget. Dan selama di sananya pun itu keren banget, ngerasa jadi gitu banyak belajar gitu, karena ngeliat banyak orang-orang keren kan di sono. Terus ya gitu sih, pokoknya bersyukur, dan setelah berhasil mendapatkan piala itu, ya itu bonus aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kita emang udah berjuang, maksudnya udah fokus ke tujuannya dan menjalankan semua syarat-syarat untuk menjadi pemenangnya gitu ya, menjadi pemenang mah sebenarnya bonusnya aja gitu kasih Pak. Pokoknya ngerasa bersyukur banget. Oke, berarti intinya seneng banget ya Kak Cita, ngerasa bersyukur dan bangga sama diri sendiri gitu atas perjuangannya sampai akhirnya bisa berhasil di Jam Kopnas 2023. Mungkin kalau dari Kak Garda sendiri gimana nih Kak perasaannya? Kalau dari aku yang pastinya juga senang banget karena dari persiapannya pun kita agak struggle gitu. Jadi pas sudah selesai menang itu kayak senang banget bisa Kokesma, terus juga bisa debut di IG Untirta, merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi aku sendiri gitu, bisa muncul di IG Untirta. Terus ya yang pastinya seneng sih kalau buat hadiah, ya bener kata Cita tadi, itu cuma bonus aja sih gitu. Dan ya udah, intinya seneng aja sih. Oke, keren banget ya Kak. Aku juga lihat kemarin foto kalian bertiga itu debut di Instagramnya Untirta. Itu keren banget.
perwakilan dari Kokesma. Nah, kalau dari Kak Olin sendiri gimana nih Kak perasaannya setelah berhasil ikut Jamkopnas 2023 kemarin? Wah, aku sih bangga banget ya Kak terpilih jadi delegasi. Tapi di balik kebanggaan aku itu ada suatu rasa tanggung jawab aku buat Kokesma gitu. Karena kan tahun lalu juga Kokesma itu dapat juara ya di bisnis plan. Jadi ini suatu PR buat aku sendiri ya. Dari pribadi aku kayak aku nggak mau kalau prestasi Kokesma itu sampai turun. Kalau bisa kita udah jadi delegasi harus benar-benar menaikkan prestasi Kokesma dan bawa pulang piala gitu. Jadi itu merupakan suatu tanggung jawab dan harapan aku ketika aku menjadi delegasi. Dan puji Tuhan ketika sudah menjadi delegasi dan kita mendapatkan juara, ya inilah hadiah terbesar kita buat Kokesma. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga prestasi Kokesma gitu Kak. Oke, keren banget. Ternyata menjadi delegasi juga suatu bentuk tanggung jawab ya. BTW aku mau nanya dong, gimana sih bentuk support dan dukungan dari Kokesma sendiri untuk kalian gitu? Jadi yang kalian rasakan tuh gimana selama menjadi delegasi Jamkopnas? Support dari Kokesma ya, itu banyak banget sih, karena dari awal pun kita udah sangat-sangat disupport gitu dari SMK, difasilitasi sama pemateri-pemateri yang menurut aku bagus-bagus banget di SMK itu. Terus setelah terpilih menjadi delegasi kita benar-benar dituntun ya, karena dari pribadi nggak ada pengalaman menang lomba gitu, dan ya proses dari karantina itu sangat-sangat disupport lah dari para mentor, dari pengurusnya, SC, Kadep dan lain-lainnya itu benar-benar support. Dan aku mau kasih tahu juga sebenarnya aku tuh awalnya agak ragu buat ikut jadi wakil di Kokesma, dan udah banyak ngejalanin proker gitu. Aku tadinya agak sempat takut, terganggu fokus aku di Jamkopnas ini sama fokus di proker-proker yang lagi dijalanin sama Kokesma. Tapi dari steering committee sendiri, dari SC Kokesma sendiri, dari KEK, pelaku ketua Kokesma, terus juga dan ya teman-teman yang lain itu benar-benar ngasih kepercayaan ke aku buat tetap ikut jadi delegasi di Jamkopnas ini. Dan aku tetap dikasih kesempatan buat ya udah Garda fokus aja ke Jamkopnas, nggak usah fokus ke Kokesma dulu, biar nanti maksimal lah di Jamkopnas. Dan alhamdulillah ketika sudah berjalan Jamkopnas bisa bawa piala, dan itu menurut aku ya terbayarkan lah support mereka gitu menurut. Keren banget. Berarti Kak Garda ini sekalinya ikut lomba langsung menang di event nasional ya. Keren banget. Dan dari pengurusnya sendiri ternyata support juga ya. Keren berarti Kokesma ini. Kalau dari Kak Olin sendiri gimana nih Kak? Apa yang Kak Olin rasain bentuk support dan dukungan dari Kokesma sendiri? Wah, supportnya banyak banget sih Kak dari berbagai segi. Yang pertama itu kayak support bentuk kata-kata gitu ya. Jadi anak-anak Kokesma itu baik dari SC, KD, pengurus itu semuanya kayak benar-benar semangat ya, semangat. Dan mereka tuh kayak memberikan kita kata-kata yang menguatkan kita gitu. Kalian pasti menang, kalian pasti juara gitu. Itu membuat kita tambah semangat untuk mengikuti Jamkopnas. Yang kedua itu sama yang kayak udah dijelasin Kak Garda, itu di tengah-tengah kesibukan kepanitiaan berbagai proker, apalagi aku sebagai staf muda itu masih bergelut dengan kepanitiaan, dan mereka itu memaklumi gitu, Olin fokus aja dalam persiapan Jamkopnasnya, tidak usah terlalu yang sibuk di kepanitiaan, bahkan sempat dibuat tidak menjadi panitia gitu demi buat bisa fokus ke Jamkopnas. Terus ya tidak lupa ya dukungan support berbentuk biaya, itu yang sangat penting sekali sih di Jamkopnas ini yang aku rasain gitu. Jadi dari kita sendiri karena udah dapat support yang luar biasa, makanya kita tambah semangat untuk ikut Jamkopnas gitu sih Kak. Wih, mantep banget berarti support dari
Kokesma dan pengurus-pengurus itu keren banget. Kalau dari Kak Cita sendiri, apa nih yang Kak Cita rasakan bentuk dukungan dan supportnya dari Kokesma? Iya, dari support Kokesma tuh benar-benar full banget, benar yang dikatakan sama Aldin dan Darda. Mungkin kalau dijabarin kayak gini, dari bentuk finansial juga disupport sama Kokesma, kemudian dukungan-dukungan baik itu dalam bentuk dukungan mental gitu ya, kalau misalkan kita lagi stuck ngerjain sesuatu, itu kita benar-benar dibantu gitu sama mentornya, dan kadang yang tidak menjadi mentor pun kayak dari SC-nya itu ya sampai kemarin itu ditraktir lah sama Kak Eka beli ini, dibeliin itu benar-benar nguatin kita banget. Dan kayak dari kata-kata juga bener yang kata Olin, itu banyak banget yang ngucapin semangat jam Kopnas harus juara gitu. Jadi kita benar-benar yang ngerasa bertanggung jawab juga, benar kata Olin, untuk mewujudkan harapan-harapan dari teman-teman. Tapi di tengah tuntutan itu mereka tetap tidak menekan kita untuk push jadi juara gitu. Mereka lebih fokus ke semangatin kita, ayo semangat di lomba ini, pokoknya selesaikan dengan baik. Karena mungkin kan dalam persiapan lomba banyak banget ya masalah-masalah atau misalnya drama tadi yang dikatakan Nondin, itu tetap disupport gitu dari kakak-kakaknya, dari semuanya lah, dari pengurusnya. Jadi pokoknya menurut aku support dari Kokesma itu udah maksimal dan full banget. Oke, berarti intinya tuh Kokesma ini full support ya. Aku jadi tertarik nih mau ikut jam Kopnas selanjutnya. Mungkin juga dari teman-teman Kokesmani yang lagi dengerin, mungkin juga tertarik untuk ikut jam Kopnas di 2024. Nah, untuk pesan-pesan nih, kira-kira terakhir, ada nggak sih dari Kak Cita, Kak Olin, dan Kak Garda sedikit pesan-pesan untuk Kokesmania nih yang tertarik untuk ikut jam Kopnas di tahun depan atau tahun 2024? Mungkin spill sedikit tips dan pesan-pesannya boleh kali ya? Dari Kak Olin dulu mungkin. Oke, jadi kalau dari aku sendiri tipsnya itu kalian buat calon-calon delegasi jam Kopnas. Jadi setiap kali mengikuti kegiatan perkoperasian itu harap sangat-sangat didengarkan, dipahami tentang perkoperasian, dan kalian harus banyak-banyak belajar supaya kalian bisa berhasil jadi delegasi, karena para delegasi-delegasinya itu keren-keren banget. Bahkan kemarin nilai-nilai calon delegasinya itu beda-beda tipis, sangat sulit untuk dipilih gitu. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan diri gitu. Dan kalau untuk pesannya, kalian harus semangat. Kalian pasti bisa jadi delegasi jam Kopnas, dan aku harap bisa mempertahankan prestasi Kokesma di jam Kopnas nanti. Sekian. Amin, keren banget. Makasih Kak Olin tips dan pesannya. Kalau dari Kak Cita sendiri, ada nggak Kak pesan atau tipsnya untuk Kokesmania yang tertarik untuk ikut jam Kopnas tahun depan? Oke, pertama-tama buat yang siapa tahu ada yang nonton yang bukan anak Kokesma gitu ya, belum jadi anak koperasi, pertama harus jadi anak koperasi dulu untuk daftar jadi delegasi. Yang kedua buat dari anak Kokesmanya sendiri, yang udah ikut Kokesma, bener tadi kata Olin, harus dipersiapin. Kalau emang mau jadi delegasi jam Kopnas, benar-benar harus mempersiapkan diri gitu ya untuk bersaing, bukan hanya dengan teman-teman nanti di Kokesma gitu untuk jadi delegasi, karena hal itu pun berguna banget buat nanti pas di lombanya itu sendiri. Karena kalau emang kita kapasitas kita memang belum mumpuni gitu ya, pasti akan ngerasa banyak down-nya gitu ya. Kalau misalkan ngelihat orang-orang lebih keren, lebih pintar gitu, lebih bisa gitu, otomatis bakal lebih banyak down-nya. Jadi dipersiapkan semuanya dari mulai pengetahuannya, mentalnya, dan info-info terkait jam Kopnas tuh dipantengin terus kayak SMK-nya, jangan sampai lupa daftar kayak gitu sih. Dan setiap SMK itu kan ada beberapa pertemuan gitu, harus benar-benar diikuti, jangan sampai ada yang bolong-bolong SMK-nya. Dan selama proses ujian dan interview itu benar-benar harus diperhatiin gitu sih kayak sumpah. Oh iya, dan pesannya benar sih tadi sama aja dari Colin, pertahankan kalau bisa. Ini harapan sih sebenarnya, harapan banget, pengen banget Kokesma jadi tuan rumah jam Kopnas di tahun selanjutnya ya, kalau bisa buat delegasi tahun depan. Semangat.
Oke, keren banget nih. Makasih Kak Cita pesan dan tipsnya gitu. Jadi intinya kalau kalian Kokesmania atau mungkin pendengar kita yang belum join Kokesma tapi tertarik mau ikut Jam Kopnas, kalian harus join Kokesma Untirta dulu. Kalau dari Kak Garda sendiri gimana nih Kak? Pesan mungkin atau ada tipsnya gitu untuk Kokesmania semua? Oke, dari aku ya untuk Kokesmania di luar sana, anggota ataupun pengurus Kokesma, buat teman-teman yang belum tahu Jam Kopnas itu apa gitu, maksudnya baru tahu sekarang nih, baru tahu pas kalian dengerin nih podcast ini. Aku harap kalian cari tahu lebih dalam lagi tentang Jam Kopnas dan kalian bisa mempersiapkan diri gitu. Dan buat teman-teman yang udah tahu, aku harap ya kalian semua nanti ikut seleksi delegasi Jam Kopnas Kokesma. Ya mungkin ada tahapannya kayak SMK gitu. Itu kalian ikutin aja. Walaupun kalian nggak punya pengalaman, kalian nggak pede, kalian malu diomongin temen, itu tetap ikut aja gitu. Ikut aja dulu gitu. Dan seriusin di SMK-nya. Kalau kalian beruntung, kalian bisa kepilih jadi delegasi dan bisa jalan-jalan. Insya Allah tahun depan itu ke Jogja, karena tahun ini itu yang jadi tuan rumah itu Universitas Ahmad Dahlan itu di Jogja. Jadi kemungkinan besar mereka jadi tuan rumah tahun depan dan kita bakal kesana gitu. Yang pengen berprestasi, pengen debut di Untirta, pengen menuin CV sama prestasi, itu ikut daftar jadi delegasi Jam Kopnas gitu. Kalau bisa kalian udah persiapin dari sekarang terkait lomba-lombanya. Ya, mungkin lomba-lombanya bakal sama kayak short film, lomba cerdas cermat, bisnis plan, esai, debat. Itu kalian persiapin dari sekarang kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti kalian ketika sudah terpilih menjadi ketika kalian ikut sekolah model koperasi, kalian bakal dibimbing sama mentor-mentor dan pemateri-pemateri yang pastinya udah keren banget. Jadi aku harap buat para Kokesmania itu semuanya ikut gitu. Selalu ingat apa tujuan kalian ketika masuk Kokesma. Mungkin banyak teman-teman yang tujuan masuk Kokesma itu karena pengen berprestasi. Ya itu tetap kalian pertahankan sampai kalian ikut sekolah model koperasi, sampai kalian ikut Jam Kopnas dan ngebanggain nama Kokesma di Jam Kopnas. Tuh. Oke, keren banget. Makasih Kak Garda pesan dan tipsnya. Keren-keren banget nih. Tahun depan kan kemungkinan di Jogja. Semoga tahun depannya lagi Kokesma Untirta bisa jadi tuan rumah di Jam Kopnas selanjutnya. Amin. Amin. Semoga juga Kokesmania yang lagi dengerin Podcastma episode ini dan tertarik untuk ikut Jam Kopnas bisa dipersiapkan. Mungkin bisa dari niatnya dulu kali ya. Oke, Kak Cita, Kak Garda, dan Kak Olin, kita udah ada di penghujung podcast nih. Makasih banget, ternyata seru banget ya obrolan kita kali ini. Makasih banyak untuk kakak-kakak kita yang keren banget udah mau luangin waktunya untuk berbagi pengalaman kepada Kokesmania semua. Makasih Kak Garda, makasih juga Kak Olin dan Kak Cita atas waktunya. Ya, makasih Kak Siva. Sama-sama Kak Siva. Pengalaman Jam Kopnasnya seru banget dan pastinya ada ilmu serta informasi juga nih yang udah dibagiin ke Kokesmania semuanya. Kokesma Untirta ternyata bisa menjadi wadah bagi pengurus serta anggotanya untuk berkembang dan maju ya. Semoga Kokesma Untirta bisa menjadi tuan rumah untuk Jam Kopnas selanjutnya. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kece kita kali ini. Makasih Kak Garda, Kak Olin, Kak Cita sekali lagi. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol seru bareng kalian. Sukses selalu untuk apapun yang dilakukan saat ini. Semoga nextnya kita masih bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol santai kayak gini lagi. Makasih juga untuk sahabat Kokesmania yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak informasi dan manfaat yang bisa kalian dapetin ya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Maafin kalau aku ada salah-salah kata.
Nantikan terus episode-episode podcast Mas seru lainnya. Aku Siva undur diri, sampai ketemu di next episode. Bye Kokesmania!